Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ya Karim, Allahumma ya Rabbana ya Karim akrimna, wa ya Rabbana ya Wahhab hab lana min ladunka anwa al khairat dunya wa ba'dal mamat. Wa inna ya Rabbana na'udzu bika minal bukhli wal kibri wal riya'i wakhsurna yawmal qiyamati ma'al zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi kami hadirin hadirat, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kemudahan Allah berikan kepada kita. Semoga ini adalah benar-benar kemudahan untuk kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan kita untuk membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, menghadiri majlis mulia, dan perbaharui terus niat yang benar, niat karena Allah, untuk mencari ilmu, menimba ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membuat perubahan pada diri kita, ilmu yang bisa membuat perubahan pada akal kita, ilmu yang bisa membuat perubahan di hati kita, ilmu yang bisa membuat perubahan di diri kita, ilmu yang bisa membuat perubahan di keluarga kita, ilmu yang bisa membuat perubahan di masyarakat kita. Bukan dongeng yang kita dengar, bukan dongeng yang kita dengar yang hanya disimpan oleh otak, lalu disampaikan lagi sebagai dongeng yang disimpan oleh otak. Akan tapi yang kita inginkan adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang membuahkan amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan kajian kita, tadabbur kita. Kita sudah sampai kepada ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-37 dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina walladzina yunfiquna amwalahum ri'a an-nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa man yakunish syaitanu lahu qarina fasa'a qarina وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. Pada ayat sebelumnya disebutkan bahwa kebaikan-kebaikan yang hendaknya dilakukan oleh ahli iman, perindu kemuliaan, perindu kebaikan, yaitu hendaknya kita menyembah Allah dan seterusnya, berbuat baik kepada orang tua, tetangga, saudara, dan seterusnya. Dan ayat tersebut dipungkasi dengan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah itu tidak senang dengan orang yang sombong dan membanggakan diri. Bangga dengan Nabi, bangga dengan Islam,
Iya. Tapi membanggakan diri. Jadi kalau namanya fakhur itu orang yang senang menyebut-nyebut kebaikannya dalam irama berbangga. Oh, aku telah berbuat baik begini. Di dalamnya, kalau orang sombong, sombong. Orang tahu sombong. Sombong dengan hatinya merasa dirinya adalah selalu lebih baik dari yang lain, lebih hebat dari yang lain, sehingga ini buahnya dari kesombongan, merendahkan orang lain. Tidak akan sombong orang yang tidak merendahkan orang lain, dan tidak akan disebut sombong orang yang mudah menerima kebenaran. Jadi kesombongan itu tersimbolkan dalam dua perilaku yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, batarul haqqi wa qamtun nasi. Menolak kebaikan, kebenaran yang disampaikan. Siapapun kita. Biarpun orangnya kelihatannya merunduk kalau berjalan, tidak pernah menonggak-nonggakkan kepalanya, pandangannya pun terus ke bumi, kalau berbicara pun terlembut sekali, apakah itu jaminan orang yang tidak sombong? Bukan. Kalau dia diamnya orang yang gelendem, mendengar tausiah, mendengar, tapi setelah keluar adalah tidak pernah mendengar kebenaran. Batarul haqq. Itulah orang sombong, menolak kebenaran. Jadi orang sombong itu bukan orang yang kalau berjalan itu dengan dadanya membusung begitu. Sebab ada orang memang begitu modelnya. Ada orang kalau berjalan memang begini, karena memang dari dulu sudah begitu. Tapi belum tentu orang sombong. Di saat dinasihati, ahlan wa sahlan wa marhaba, saya terima kebaikan. Tapi sebaliknya ada orang gak bisa. Saya nasihat orang, dinasihati, kayaknya saya nerima. Sehingga puncak runtuhnya kesombongan adalah di saat orang itu dinasihati orang yang ada di bawahnya. Hebat bener. Makanya kami paling marah kalau ada anak santri itu sama pengurusnya kurang ajar. Ini puncak kesombongan. Diingatkan adik kelasnya saja seharusnya denger kok. Murid diingatkan sama guru kok masih ini sudah nggak benar. Guru diingatkan murid saja hendaknya nerima. Sayyidina Umar bin Khattab diingatkan sama murid-murid beliau. Kalau sudah menerima, menolak kebenaran yang sampai ke telinganya, maka itulah hakikat kesombongan, bukan model. Sampai ada orang berkata, saya berpakaian bagus ya Rasulullah. Gimana nih? Pakaian bagus. Innallaha thayyib. Allah itu maha bagus, senang dengan yang bagus. Bukan termasuk kesombongan orang jika berpakaian yang rapi. Akan tapi yang menjadikan seseorang itu sombong adalah di saat menolak kebenaran. Sehingga urusan dandanan tidak masuk babnya ini. Tetapi biasanya dandanan itu tanda. Biasa dengan gaya hidup, katanya kelas menengah. Menengah ke atas. Sebab kelas menengah itu memang dalam banyak hal. Duitnya juga bisa, utangnya juga bisa. Kalau utangnya orang kecil kan paling puluhan juta. Kalau orang kelas menengah ke atas, utangnya juga gede, itu miliaran. Maksudnya kelas menengah ke atas dalam utangnya, atau Allah alam, saya sering dengar kelas menengah ke atas. Ada yang tahu kelas menengah ke atas utangnya. Kelihatannya si mewah itu mobil ngutang itu. Nah, cuman ada kelas menengah ke atas yang. Nah, kalau sudah pakai kelas-kelasan ini ada. Sehingga pengajiannya pun harus pengajian khusus kelas menengah ke atas. Kelasnya orang yang punya utang banyak itu. Ya enggak enak ini yang kelas menengah ke atas ini. Ada pengajian dipilah-pilah. Kalau sudah masuk, pengajiannya kelas kampung. Ini sudah. Itu sombong, batarul haq. Bergelar. Gelarnya memang doktor, tapi doktor dalam hal ilmu kedokteran atau ilmu engineer atau ilmu ekonomi. Dia tidak ada hubungannya dengan syariat. Harus patuh dengan orang syariat.
Sama seorang kiai akan dikatakan sombong kalau sudah tidak bisa menerima kebenaran yang disampaikan oleh insinyur. Sama. Karena insinyur yang mengetahui tentang pembangunan. Kami tidak ngerti tentang kuat lemahnya sebuah bangunan. Nggak bisa saya ngarang. Kalau saya memaksakan diri maka jadi ustadz sombong. Jadi menerima kebenaran secara umum. Itu adalah sombong. Kalau sudah insinyur berkata, "Buya, ini enggak kuat begini." Baik, sudah. Saya tidak bisa bercerita. Lah ini mukhtal. Lah kalau orang itu sombong, mukhtal, fakhur. Wa ghamtun nas tadi, sama merendahkan manusia. Jadi mandang orang lain selalu dengan pandangan pici, ukurannya adalah bukan ukuran kedekatan kepada Allah. Sehingga enggak bisa khusnudon sama orang. Merendahkan. Biasanya yang punya bakat merendahkan orang lain. Lihat siapa ini yang punya 4, punya harta, melihat orang fakir, punya pangkat, melihat rakyat rendah, punya ilmu sama punya nasab, darah hijau, darah apa? Darah biru ya, darah hijau, biru. Jadi ini mudah merendahkan orang lain. Punya ilmu, setiap orang dikatakan bodoh, goblok. Subhanallah. Nah ini musibah. Baik. Jadi kesombongan tersembunyi dalam hati seorang akan terungkap di saat dia dihadapkan dengan 2 hal. Itu tadi, di saat diberi nasihat seperti apa dia baru akan tampak sifat sombong tersebut. Atau di saat dia melihat orang yang secara lahir di bawahnya dia merendahkan atau tidak. Merendahkan orang yang secara lahir rendah itu saja sudah bentuk kesombongan, apalagi merendahkan orang-orang mulia, puncak kesombongan. Merendahkan para waliullah, para sahabat Rasulullah, jelas ghamtun nas, merendahkan sahabat Nabi. Sehingga terlihat dari ucapan orang menyebut para sahabat Nabi saja. Memang tidak wajib kita menyebut Sayyidina Umar dengan Sayyidina, tidak wajib. Cuman kadang orang tidak akan lega menyebut Umar bin Khattab begitu saja, kecuali sesaat-sesaat. Biasanya dibarengi dengan gelar-gelar. Apalagi sampai komentar lah, khilaf ulama itu kan karena waktu Abu Bakar ngomong Umarnya budak. Kurang ajar bener tuh ngomong. Ada seorang ustadz ngomong nyifati itu. Kenapa enggak kalimat tidak mendengar saja itu? Karena biasa tidak hormat dan merendahkan ulama. Kenapa? Ungkapan-ungkapan yang baik untuk mereka orang-orang besar, lihat. Apalagi kepada Sayyidur Rusli, Habibuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Allah sendiri di saat menyebut Nabi harus dibarengi dengan yang lainnya. Tapi kalau Nabi yang lain, ya Musa, ya Nuh, ya tapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dibarengi dengan gelar-gelar. Pendidikan untuk kita. Nah, tadi merendahkan orang yang secara lahir adalah rendah saja sudah disebut sebagai bentuk kesombongan. Bagaimana merendahkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kalau orang punya kesombongan tadi, sebelumnya kan disebutkan hendaknya berbuat baik dengan keluarga, orang tua, kerabat, tetangga, fakir, miskin, dan seterusnya. Setelah itu ditutup dengan Allah tidak senang dengan orang sombong. Ada apa sih dengan sombong? Lah kesombongan dan membanggakan diri itu umumnya adalah orang itu susah berbuat baik tadi itu. Kalau orang sombong dengan orang fakir, sombong dengan saudara, dengan tetangga, nggak akan ingin berbuat baik untuk mereka. Maka orang mukhtal fakur, kalau tadi disebut oleh Nabi adalah dengan 2 sifat tersebut, Allah menjelaskan sifat orang yang sombong, ada muncul sifat lain lagi ini, dan ini masuk kepada sifat yang tadi sebetulnya. Alladzina yabkhalun. Secara umum ada sifat
Pelit biasanya. Pelit. Sudah pelit. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, ngajak orang lain pelit. Ini orang berlebihan. Kalau pelit saja masih ya enggak lumayan, wong jelek kok lumayan sih. Pelit saja sudah enggak baik. Sudah begitu enggak pengen ada orang lain berbuat baik. Sebetulnya tidak inginnya melihat orang lain berbuat dermawan, berderma, berbuat baik atau melakukan satu kebaikan atau berinfak, itu sebetulnya karena kesadaran orang tersebut kalau berinfak itu adalah baik. Orang kikir dan pelit itu tidak senang melihat orang dermawan. Kenapa? Dia ngerti sifat dermawan adalah sifat yang mulia. Sehingga dia tidak ingin ada orang yang lebih dari dia. Sehingga umumnya orang pelit dia seperti itu. Kecuali jika kedermawanannya itu ada sangkut pautnya dengan kepentingannya. Misalnya dermawan lalu mengambil duitnya, nggak bakal setuju dia. Karena hartanya dia. Tapi orang pelit, orang Yahudi waktu itu melarang orang Ansar untuk memberi bantuan kepada orang Muhajirin. Dan inilah sebab turunnya ayat ini. Jangan dibantu Muhammad. Jangan dibantu sahabat Muhammad. Begitu aja seruan mereka. Padahal sahabat Nabi yang dari Makkah ke Madinah bukan mencari harta. Kenapa? Karena di Makkah mereka punya harta dan ditinggalkan. Sehingga yang namanya ancaman untuk tidak diberi tidak akan merubah keimanan mereka. Orang bakhil pelit. Dan pelit itu martabatnya macam-macam. Ada orang yang pelit miliknya orang lain. Oh, ini puncak nih. Miliknya orang lain pelit. Ngajari pelit-pelit. Ada orang berbuat baik bangun masjid. Apain bangun masjid? Dan baik macam sudah ada yang bangun nih. Itu ada istri. Ini macamnya istri ada, suami ada. Ada suami yang berbuat baik dihalang-halangi. Ada orang berpelit dengan haknya orang lain, nggak mau membayar zakat. Pelit. Sehingga lihat orang pelit ini nanti digiring, dijajar. Setelah itu dengan orang riak dijajar dengan orang kafir. Dalam ayat selanjutnya kita baca. Orang pelit sampai mengajari tidak mau bayar zakat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada orang nggak mau bayar zakat, diperangi seperti memerangi orang yang murtad. Begitu besarnya. Bahkan yang namanya pelit itu sampai tidak rela memberikan sesuatu yang sebetulnya di saat diberikan ke orang lain tidak merugikan dia. Dan di saat disimpan tidak bermanfaat untuknya. Disimpan tidak bermanfaat untuknya. Diberikan kepada orang lain pun tidak ada manfaatnya. Dia tidak akan rugi dia. Begitu pelit. Sama-sama duit 10.000 itu masih dipilih yang paling jelek dikasihkan ke orang lain. Jadi orang pelit. Dan pelit itu sifat yang sangat jelek, jauh dari Allah, dekat dengan neraka. Al-bakhil. Pelit, kikir, dan sumbernya karena hatinya kurang iman itu. Ya, ada cerita orang pelit. Ada tiga orang yang sangat pelit. Akhirnya dia omongin sama tetangga kalau dia pelit. Akhirnya mau bersedekah. Yang satu buat lubang kecil begini. Lubangnya kecil, dilempar ke atas. Saya akan buat lubang kecil, saya lempar ke atas. Yang masuk ke lubang berarti duitnya orang fakir, tapi kecil banget lubangnya. Jadi dilempar ke atas, kalau duitnya nanti yang masuk ke lubang berarti miliknya orang fakir, yang keluar adalah milik saya. Lubangnya kecil, mesti banyak miliknya ya. Yang satu lagi membuat garisnya agak jauh begini. Lembarnya miring ke sini. Nanti akan saya lempar yang ke kanan sana miliknya orang fakir, yang ke kiri milik saya. Lembarnya miring ke sana ya. Pelit.
Yang ketiga, ini kelihatannya yang paling pelit. Ini uang akan saya lemparkan ke langit, yang ke langit miliknya orang fakir, yang ke bumi milik saya. Ini orang pelit, pinter. Orang pelit macam-macam alasan maksudnya tuh. Orang pelit tuh alasannya macam-macam. Mulai dari nanti anak saya harus punya tabungan untuk sekolah, rumah harus direnovasi, mobil harus ganti, wah macam-macam. Nggak sakit pun masih ngomong nanti kalau seandainya sakit bagaimana, macam. Nah ini godaan-godaan itu. Nggak tahu bahwasanya sedekah itu menghalangi orang penyakit. Kalau takut sakit, nyimpen duit langsung keluarin, bayarkan, langsung dihilangkan penyakitnya. Apakah lupa as-shadaqatu tadfa'ul bala? Nabung untuk berobat. Waduh, nabung untuk berobat. Dan langsung saja keluarkan, itu sudah janji dari Allah akan dihilangkan penyakit tersebut. Apa enggak boleh nabung? Nabung boleh untuk berpikir. Sebab nabung itu adalah juga cara hidup yang baik. Akan tapi jangan berlebihan, pelitnya luar biasa. Bersedekah, memberikan kepada orang lain, berbuat baik untuk kemuliaan. Jadi yang namanya kikir itu luar biasa. Dan orang pelit itu kadang nggak sadar dirinya pelit. Nggak sadar dirinya pelit, Masya Allah. Sampai kadang sampai pelit kepada dirinya sendiri. Sampai pelit kepada dirinya sendiri. Allah. Itu luar biasa. Dan itu sifat yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Maka innallaha yuhibbu, ini orang yang sombong dan orang yang fakhur, sering membanggakan dirinya. Nah, membanggakan dirinya dengan apa yang ia dapat. Nah, termasuk nanti lihat. Di saat ada orang sadar berinfak pun lihat, masuk kepada fakhur, orang yang senang-senang menyebut kebaikannya, yaitu apa? Dia berbuat baik bukan karena Allah, tapi hanya karena pengen lagi-lagi. Sudah dijebol dari sifat pelit. Pertama pelit, kikir. Setelah penyakit kikirnya digosok, habis, tatanya muncul sifat dermawan. Tapi dermawannya dipoles lagi oleh iblis dengan sifat namanya riya. Habislah. Itu makanya direntet betul nih. Alladzina yabkhuluna, pelit. Maka jangan sampai antara kita kikir. Orang kadang membantu orang sakit susah. Ya. Nyimpen duit, kita nabung duit ada 10 juta, 2 juta, 3 juta. Ya dengan harapan untuk berobat kalau ada sakit dan sebagainya. Kemudian ada tetangga yang sakit. Akhirnya membantu itu berat sekali. Karena harapannya adalah untuk berobat. Sebenarnya dia kan tidak berpikir cerdas. Coba suruh milih. Milih mana? Kamu punya duit 10 juta. Tetanggamu sakit, kemudian yang ngobati kamu. Atau kamu punya duit 10 juta, yang sakit kamu, yang bayari kamu sendiri. Pilih mana? Saya punya duit 10 juta, tetangga saya sakit, ya, yang bayarin saya, yang sakit dia. Atau pilih saya sendiri yang sakit, lalu saya bayari sendiri? Nggak mau juga. Sudah sakit, bayari sendiri. Tadi yang sakit orang lain, saya yang bayari. Dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi kedermawanan ini luar biasa, satu sifat. Orang Arab punya sifat sakho, dermawan, dan itu menjadi sifat. Tinggal nanti dipoles dengan yang namanya keikhlasan. Jadi kalau ngerti kedermawan itu adalah orang Arab. La sakho kasyaqil Arab. Jadi orang Arab itu kalau sudah ikramul dhaif, muliakan tamu dan sebagainya, itu memang ada sifat. Dan itu sifat ada sebelum datangnya Nabi SAW. Dan bersama datangnya Rasulullah dengan risalah dikukuhkan. Kemudian wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Jadi orang pelit itu sebetulnya menyembunyikan apa yang Allah karuniakan kepada mereka akan nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala senang melihat, innallaha yuhibbu ayyara athara nikmatihi fi 'abdihi. Allah itu senang kalau melihat tanda nikmat atau bekas nikmat ada pada hambanya. Maksudnya Allah memberikan kepada seorang hamba kekayaan, kemudian dengan kekayaannya itu diinfakkan kepada pesantren, masjid, fakir, miskin. Allah senang dengan itu semuanya. Wa
Nah, akan tapi ada orang menyembunyikan karunia Allah. Dikasih duit seperti tidak punya duit. Allah. Dikasih kecerdasan seperti tidak punya kecerdasan. Dikasih ilmu seperti orang nggak punya ilmu. Ngajar susah bener tuh. Padahal mondoknya 12 tahun. Katanya hafal semuanya itu. Nggak tahu hafal apa itu. Menghafal. Faham katanya. Tapi ngajar susah. Jadi seperti orang yang tidak berilmu. Allah tidak senang dengan orang yang semacam itu. Punya duit kaya raya. Wah senang. Kalau mau cerita mah senang. Cerita tok. Tapi nggak pernah dirasain oleh orang lain. Punya koleksi ini. Ada. Akan tapi tidak punya kebaikan untuk orang lain. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang dermawan yang ikhlas. Amin. Kadang-kadang pengen jadi dermawan saja masih mikir, kalau saya dermawan mengeluarkan duit saya. Doa jadi dermawan saja kok susah nih. Ya Allah jadikan saya yang dermawan. Dermawan, memberikan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah orang pelit, doa begitu juga susah. Ya Allah jadikan saya orang yang pemurah, dermawan. Itu dibatalin, nggak jadi ya Allah. Kalau saya dermawan akan mengeluarkan duit banyak nanti. Padahal kalau Allah menggugah hati seseorang untuk berbuat baik luar biasa. Dan kadang tidak masuk di hitungan akal. Karena orang dipilih oleh Allah. Jangankan kok yang namanya dunia, kalau sudah orang derma untuk Allah, nyawa akan diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Dan alangkah banyaknya seorang hamba yang begitu cinta kepada Allah, dia akan berbuat dengan hartanya nggak cukup, akan tapi dengan dirinya sendiri, mati di medan laga, nyawa. Dan semua orang menghargai nyawa ini luar biasa. Sakit sedikit saja berobat, lihat ratusan juta itu bermacam-macam penyakit itu. Akan tapi ada seorang rela nyawanya untuk Allah, untuk Rasulullah. Puncak kedermawanan. Sehingga orang berbuat baik kepada orang itu, dermawan itu ada tingkatannya ya. Seperti halnya orang pelit tadi ada tingkatannya. Ada orang dermawan memberikan kepada orang lain sesuatu yang tidak dia butuhkan. Dermawan kelas rendah. Dermawan tapi kelas rendah itu. Kita memberikan kepada orang lain sesuatu yang kita tidak butuh. Kita tidak butuh. Kita makan sudah ada, mobil ada, ini apa? Memberikan kepada orang lain yang kita tidak membutuhkan saat itu. Dikatakan dermawan, alhamdulillah. Jadi kelas ini saja sudah untung. Saya punya duit 4 juta, butuh untuk kebutuhan saya 2 juta. Sisanya saya berikan ke orang lain, itu dermawan tapi kelas paling bawah. Ningkat lagi adalah orang dermawan kepada sesuatu yang dia butuh. Tapi tidak mendesak, saya butuh. Tapi tidak mendesak. Butuh Allah. Bukan mikir masalah kuliah anak, enggak. Saya butuh, tapi bisalah kalau saya bagi dengan, saya bisa bertahan sedikit lah. Mestinya jatah saya hari ini makan sate. Cuman karena ada yang butuh itulah saya rubah jadi makan tempe. Itu dermawan itu tingkat. Akan tapi nanti ada satu martabat yang luar biasa, derajatnya adalah tinggi, pangkat paling tinggi. Namanya ithar. Dia butuh, sangat butuh, tapi masih mengutamakan orang lain. Kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segelas air, semuanya sama-sama haus di medan laga. Akan tapi dia melihat saudaranya, dia haus mulai tadi dapat air, tapi setelah di saat mau diminum lihat sebelahnya, ini temanku juga butuh air, kau minum saja. Tidak, kau minum. Diambil oleh sebelahnya, lihat sebelahnya juga butuh air, sampai akhir di ujung semuanya meninggal karena haus, karena mementingkan saudaranya. Waduh, mana derajat semacam ini. Sekarang memang zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati. Nah, ini kadang-kadang sudah dibuai kita dengan kecintaan kepada anak yang berlebihan sampai jangka panjangnya itu adalah enggak berbatas.
Sehingga mau berbuat baik pun mikir nanti buat anak saya bagaimana ini. Anaknya belum butuh rumah, dipikirkan rumah masih jauh-jauh hari. Semuanya ada jatahnya masing-masing. Berpikir boleh, akan tapi jangan sampai menjadikan kita pelit. Nah ini martabat. Jadi kita ini lihat bagaimana ini. Sampai di derajat mana? Paling rendah lumayan. Dan umumnya adalah amatun nas, umumnya orang itu adalah di derajat dermawan yang tadi. Memberikan kepada orang lain yang sebetulnya dia tidak membutuhkannya. Adalah kelebihan. Tapi ini sudah mulia, derajat ini sudahlah, kita ngambil derajat ini saja sudah. Semoga Allah berikan kepada kita kecukupan. Kemudian setelah itu kita mudah berinfak. Nah, kalau di bawah ini diragukan mikir. Di bawah ini diragukan. Yaitu tidak pernah memberikan kepada siapapun. Baik, ini tingkat kedermawanan. Namun derajat paling tinggi adalah ithar, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, dikisahkan bahwasanya di Al-Qur'an sampai turun ayat Al-Qur'an, Imam Ali bin Abi Thalib itu suatu ketika nazar. Di saat Sayyidina Hasan dan Husain sakit, kalau sembuh aku akan berpuasa. Berpuasalah 3 hari. Yufuna bin nadri. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu. Nah ini. Yufuna bin nadri, dia di saat memenuhi nazar berpuasa. Sayyidina Imam Ali, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan Husain, dan ada tambahannya Asma binti Umaysh. Di saat berpuasa, Imam Ali itu bukan punya gaji tinggi, lihat. Beliau bekerja 3 hari, kadang hanya untuk bisa makan sehari. Sehingga puasa adalah cara yang paling tepat untuk mencukupi keluarga beliau. Puasa adalah cara yang paling tepat untuk mencukupi keluarga beliau. Puasa yang benar ya. Sebab sekarang kaidahnya orang Indonesia kalau sudah puasa itu kata bapak-bapak, anggaran belanjanya naik. Ini musibah ini. Ada ide cerdas, Bu, sebetulnya kita perlulah gerakkan puasa Senin Kemis lah. Ada sebuah pergerakan dan bisa diterapkan di sini jamaah ini puasa Senin Kemis. Akan tapi kan makannya jadi 2 kali ya. Makannya tetap menu makannya sama, berarti makan sekalinya kan dipotong ya. Sekali makan dihargai berapa? 5 ribu. Berarti infak 5.000. Kalau jamaah 3.000, 5.000 kali 2, seminggu kan 2 kali ya. 10.000. Ini berapa? Pokoknya setiap saya puasa Senin Kemis berarti kan jatah makan saya kepotong 1. Berarti saya harus infak 5.000. Ini hebat nih. Tapi makannya biasa, makan ini. Tapi biasanya tambah ini es. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib tidak seperti itu. Adanya hanya roti. Menjelang buka puasa, subhanallah. Ada yang mengetuk pintu. Yatim. Seorang anak yatim mengetuk pintu. Kami sudah lapar beberapa hari, kami tidak makan, wahai ahli bait Rasulillah. Berikan kepada kami makan. Ini puasa. Tinggal berbuka. Ada roti. Mau dimakan. Subhanallah. Sayyidina Imam Ali tidak ego. Makanya orang yang beribadah tidak boleh egois mengukur kekuatan ibadah dengan dirinya sendiri. Tapi lihat juga keluarga dan seterusnya. Imam Ali menoleh kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Fatimah, ada orang yang butuh dengan makanan kita. Gimana? Kita kasih atau kita bagi atau bagaimana? Sayyidat Fatimah menoleh kepada Imam Hasan dan Imam Husain yang masih kecil. Anak kecil yang dididik oleh Rasulullah SAW berkata, berikan kepada si fakir. Sehingga hari itu pun hanya berbuka dengan air putih. Rotinya diberikan orang fakir. Akhirnya Pak, sahurnya pun dengan air putih. Puasa hari yang kedua, ada seorang fakir yang datang lagi mengetuk dawang tuang. Di saat tidak berbuka, roti yang sudah disiapkan untuk berbuka harus diberikan kepada seorang fakir. Yang terakhir adalah seorang asir, tawanan perang, orang kafir. Orang kafir dalam tawanan perang harus diberi makan, tidak boleh kita seksa. Lihat, tawanan dalam Islam pun terhormat. Bukan seperti tawanan di negeri kafir sana diperkosa segala macam, enggak ada.
Tawanan dalam Islam dihormat, diberi makan yang semestinya. Ketiga itu adalah kelaparan. Dalam keadaan peperangan tidak ada. Datang kepada Imam Ali, saya adalah asir. Saya adalah seorang tawanan perang, lapar. Adalah orang kafir. Menoleh Sayyidina Imam Ali kepada Sayyidat Fatimah, dan Sayyidat Fatimah menoleh kepada Sayyidina Hasan Hussein dan Asma. Mereka bersepakat mengatakan berikan 3 hari tidak makan. Jadi mementingkan orang lain daripada diri mereka sendiri. Ini pangkat tinggi. Kalau kita tidak bisa mengambil 100%, 10% saja deh. Kadang-kadang bertahan, Masya Allah, saya mengurangi makan ke restoran mahal-mahal deh. Demi kalau jatah saya, ini minggu ini, saya dengan anak-anak akan makan di resto sampai 350.000. Saya rubah ke warteg yang hanya 35.000, lumayan. Subhanallah, ini adalah cara infak yang baik. Dan memang kita perlu menyenangkan anak kita sesaat-sesaat. Akan tapi jangan lupa kita berbuat baik kepada orang lain. Apakah itu yang orang lain di sini adalah segala sesuatu yang bisa yang bermanfaat, masjid, pesantren, anak yatim, fakir, semuanya itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa'atadna lil kafirina 'adzaban muhina. Jadi orang bakhil tadi dijajar dengan orang kafir karena apa? Orang bakhil itu orang yang enggak kenal Allah. Yang enggak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah secara sesungguhnya, dia akan rindu kemuliaan di hadapan Allah. Dan kemuliaan di hadapan Allah adalah dengan itu berbuat baik dengan hamba-hamba Allah. Tapi dia pelit kikir. Dia pelit dan kikir, dia tidak kenal Allah. Sehingga dia tidak ingin berbuat baik. Dia tidak ingin berbuat baik, makanya biarpun dia ahli ibadah, ahli sujud, ahli rukuk, nggak diterima dia. Karena apa? Ada fakir miskin dibiarkan, tidak punya kepedulian dengan tetangga, kerabat yang tidak disambung bapak, ibunya pun tidak dibaikin lihat. Nggak bisa berbuat dermawan kepada saudaranya, dermawan yang sesungguhnya. Maka dijajar dengan orang kafir, dan akan disiapkan mereka itu adzab muhina, satu seksa yang menjadikan dia terhinakan lihat. Karena biarpun di saat di dunia dia itu pelit karena untuk menjaga kemewahan, kejayaannya. Dia pelit karena pengen tetap kaya. Tetap kaya pengennya begini, pengennya tetap berjaya, akan tapi akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah diruntuhkan sifat kesombong, sifat kekikirannya tadi, kekikirannya, terpangkas kekikirannya. Ada kesadaran untuk berinfak, tapi bisa tidak selamat di sini, masih golongan orang-orang yang terjerumuskan. Walladzina yunfikuna amwalahum, ada dengar majelis untuk bisa berbuat infak, derma, tidak jadi pelit. Alhamdulillah. Inilah kesempurnaan pendidikan dari Allah. Kesempurnaan pendidikan. Jadi pertama dihimbau, lihat. Sadar tuh saudara, bapak berbuat baik, dihimbau seperti itu. Tapi kadang dihimbau dengan pahala gede pun kadang belum mau, maka perlu diancam. Jadi dalam dunia motivasi kan begitu. Diancam, awas. Setelah diancam tuh lihat orang pelit begini, sadar dia. Tapi sadarnya masih setengah sadar. Berinfak, ladzina yunfikuna amwalahum, lah ini masih. Tapi ria'an nas, balik itu sebenarnya kepada kepelitan. Jadi dia memberi nggak mau kecuali ada imbalannya di dunia. Lah itu kan pelit lagi. Seperti orang ngasih hadiah lebaran, toko ngasih hadiah lebaran maksudnya agar belanja lagi. Cuman kalau belanja kan urusan materi. Ini nggak ada hubungannya dengan yang ini lebih parah lagi, ini berbuat baik kepada orang ternyata yang diharap adalah sanjungan, pengen dilihat oleh manusia. Ladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas, berbuat baik tapi apa? Bukan karena Allah, pengen disanjung. Lah itulah ada kesoyan dengan kalimat fakhur tadi. Fakhur itu pengen disebut, jadi orang yang senang disebut-sebut kebaikannya. Wah, Pak ini adalah orang yang dermawan, disebut dan dia bangga, bahkan mungkin cerita atau dengan sengaja dia telah membangun ini di sana, telah membangun ini di situ, telah membangun itu di sana. Allah, tidak ada orang seperti saya ini, tidak ada masjid kecuali saya punya sumbangan. Nah masuk yang semula sudah runtuh, kesombongannya runtuh, kepikirannya runtuh, ternyata dikembalikan oleh setan dengan cara yang halus.
Sebab hakikatnya orang riya itu berbuat baik hanya ingin dilihat oleh manusia. Karena apa? Dia mengharapkan kemaslahatan di dunia, yaitu balasan dari manusia. Biarpun balasan itu hanya sekedar sanjungan bahwasanya dia adalah dermawan. Sebab sanjungan dermawan juga sebuah kebanggaan. Jika seseorang katakan dermawan, kebanggaan. Dan jika seseorang menikmati itu dan itulah. Disebutkan dalam satu hadis sahih. Pertama kali neraka. Ats-tsalatsatul ladzina hum awwalu man tusajjaru bihimun nar. Nerakanya akan dinyalakan untuk orang-orang berikut ini. Al-alim, orang alim. Wal ghazi, orang yang jihad di jalan Allah. Wal munfik, orang yang sedekah. Hadis panjang. Al-alim, orang yang menuntut ilmu. Kalau ditanya karena Allah, tapi ternyata bukan karena Allah dia menuntut ilmu, hanya pengen dibilang sebagai orang yang paling hebat. Paling jago dalam bahthul masail, paling jago dalam ceramah, paling jago dalam membahas masalah akidah, paling. Dan memang dia digelari, wah, pendekar akidah, jago ilmu fikih, jago pendekar bahsul masail, jago dalam ceramah, orator ulung, singa mimbar. Wah, ini. Dan dia dinikmati ini semuanya. Biarpun setiap hari yang dibicarakan adalah tentang tasfiyatul qulub, membersihkan hati, yang dibaca Ihya Ulumuddin, kadang juga dengan menangis macam-macam. Akan tapi ternyata di balik itu semua apa? Ada yang dicari sanjungan di dunia. Maka di akhirat dinyalakan api neraka pertama kali untuknya. Kadzibta kau dusta. Kau melakukan itu semuanya. Kau menjadi seorang alim hanya pengen disebut sebagai ustadz, bukan karena aku. Yang kedua adalah orang yang berjihad di medan laga, bukan karena Allah. Karena sudah masyhur di kampungnya dia adalah pemberani. Masyhur di kampungnya adalah dia orang jago perang. Sehingga dia ingin menampakkan di masyarakatnya kalau dia adalah jago perang dan pemberani. Makanya kalau ada seruan perang, dia nggak mau tertinggal mengucapkan kalimat ayo. Selalu dia yang pertama, karena apa? Sudah masyhur di kampungnya adalah pemberani. Dan memang ada semacam itu. Jadi kalau ada pemberani di kampung kita, anggap saja jagernya atau kalau ada, gimana itu? Apaan tuh? Kurang aja berani-berani sampai kampung gue, ini langsung pertama nih. Ya kayak begitu. Cuman bedanya ini adalah pakai simbol agama. Ini bisa terjadi pada satu orang, individu, bisa jadi kelompok amar ma'ruf nahi munkar al-bahjah misalnya kita tidak pakai nama orang lain saja. Karena sudah masyhur bahasanya ini adalah kelompok yang paling hebat dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kejahatan langsung Allahu Akbar nomor satu. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena apa? Sudah masyhur kelompok amar ma'ruf nahi munkar al-bahjah ini paling berani. Jadi kalau tertinggal suaranya di koran saja sudah nggak enak. Ini harus paling pertama. Pers, media diundang sih. Apa ungkapan dari Buya Yahya? Kita harus berjuang ini. Jangan sampai media duluan, ada yang memuat orang lain dulu nih. Hati-hati ini. Wah, ternyata sampai di sini. Jadi pada ini ada orang jihad di jalan Allah pun ternyata apa? Adalah untuk membela diri, bisa mengangkat martabat kemuliaan dirinya. Atau kelompoknya tadi yang katanya kelompok amar ma'ruf nahi munkar al-bahjah tadi. Sampai salah-salah nyebutnya. Kanan. Ini lihat, ada kelompok ini disebutkan. Ada orang maghrur bit ta'ifah, ada orang tertipu dengan kelompoknya. Jadi yang dibela adalah bukan Allah dan Rasulnya, akan tapi yang ingin dibesarkan adalah kelompoknya. Tertinggal di televisi sesaat saja, wah nggak bisa nih, harus. Tertinggal beritanya di koran dilihat. Kok tidak disebut kita ini kan kita ini yang maju. Kok bisa ini media pengkaburan ini macam media nggak bisa dipercaya ini. Kita kan yang wah masya Allah. Lah kalau karena Allah tidak usah pakai koran disebut. Innalillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Harus ada berjuang lain. Ada orang satu ghazi yang berjuang di jalan Allah, akan tapi ternyata yang dicari bukan Allah.
Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dididik oleh Rasulullah adalah seorang pejuang yang sesungguhnya. Dia tidak akan berjuang membela dirinya. Kalau seandainya beliau dibela, dicaci maki, tidak akan beliau marah untuk membela dirinya. Tapi kalau sudah Islam dan agama dicaci dan diolok, baru. Ya, suatu ketika dalam keadaan berperang, sudah mau dibunuh itu lawannya. Dipotong kakinya. Sudah bisa memotong tangan lawan, kaki lawan. Rupanya lawannya itu meludah. Diludahilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan lawannya sudah merasa malu karena terpotong tangannya. Pengennya bunuh aja. Ali, kenapa kau berhenti tidak membunuhku? Jangan kau permalukan aku dengan tanganku yang terpotong dan kakiku terpotong. Bunuh sekalian. Tidak. Padahal tinggal membunuh. Padahal Imam Ali tadi ngejar pengen bunuh. Kenapa kau tidak bunuh aku? Aku malu nih, karena dia adalah orang kafir berjuang hanya pengen disebut sebagai pahlawan. Tak tahu aja kepotong tangannya oleh Sayyidina Ali dan kepotong kakinya. Dia malu dan saat itu meludah ke mukanya Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali letakkan, menunda. Tidak. Bunuh aku malu dengan begini. Jangan permalukan aku dengan tanganku yang terpotong. Tidak. Kenapa? Aku akan istighfar dulu kepada Allah. Minta ampun. Imam Ali beristighfar. Astagfirullah. Kenapa? Karena aku tadi akan membunuhmu karena Allah. Tapi di saat engkau meludahiku, aku marah. Aku akan membunuh karena aku membela diriku. Maka aku harus tata hati dulu, istighfar kepada Allah. Baru setelah aku istighfar, nih, penggal lehernya, selesai. Jadi membela ini. Pendekar itu jangan disenggol saja marah. Ngapain? Bukan, dilihat kenapa enggak sengaja ini. Kalau agama Nabi Muhammad, kita pernah ngasih tausiah 8.000 pendekar. Tak jadi pendekar yang hebat. Pendekar yang hebat itu bukan keteknya diganjel dengan sesuatu. Jadi jalan begini, bukan. Pendekar itu adalah kalau ada diganggu agama Allah sama Rasulullah baru. Kesenggol hanya motornya keserempet saja langsung. Lu nggak tahu gue ya? Nggak tahu, belum kenal kok. Ini ada pendekar picisan itu. Pendekar digigit emosi. Apa itu? Pendekar tuh lihat bisa menatah. Dan kelihatannya kita harus buat grup, membuat satu tim yang bisa memberikan membawa anak-anak muda untuk menjadi anak cerdas, anak ini. Jadi pendekar yang hebat seperti itu, bukan pendekar kesenggol sedikit aja langsung marah, tidak. Jadi orang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya kecuali karena Allah. Ini baik. Yang ketiga adalah orang berinfak. Ini al-munfik. Yang ketiga al-munfik. Kelihatannya di dunia adalah jago infak. Tapi di akhirat dikatakan Allah, kadzibta, kau berdusta. Kau berbuat baik itu semua adalah bukan karena aku, hanya karena kau senang dipanggil sebagai dermawan. Dan biasanya seorang dermawan salah pun karena yang kiainya juga salah. Ngajak orang bukan dengan ikhlas, bilang Pak Haji, masa duitnya banyak begini nggak pernah bantu. Pak Haji sebelah saja sudah bisa nyumbang begini, Pak Haji nggak nyumbang lah. Ini kiainya salah, ngajari jor-joran tuh. Ini kiai keblinger juga itu. Nabi SAW tidak pernah ngajari jor-joran. Nabi menghimbau, yang pengen surga nih, Nabi tidak pernah menunjuk gini. Ayo berbuat baik, ayo, himbauan, tasjid. Nabi menghimbau, menggugah hati, sehingga kalau hati tergugah, lihat nggak ada berbuat baik jor-joran. Makanya kami selalu ingatkan, ada sebagian minta sumbangan pakai kertas kemudian ditulis namanya, Pak Haji ini 250.000, bawahnya 300. Giliran ini Pak Haji, aduh gimana ya ini anak saya, kalau Pak Haji ini mobilnya banyak, ini kaya, ini tetangga yang melarat aja bisa ngasih 2.250.000, Pak Haji nggak bisa. Ngajari jor-joran ini namanya. Tidak begitu, ambil hatinya seorang hamba. Jadi jangan sampai kita itu mengajak orang berbuat baik tapi dia hanya masuk neraka. Bahkan kadang sebagai pengurus masjid atau pondok pesantren pengkhianat. Ngomongnya begini, yang penting banyak, ikhlas nggak penting. Lalu, iya ikhlas yang penting. Banyak dan ikhlas ini. Baik. Sedikit ikhlas diterima oleh Allah. Dan kalau orang bisa berbuat sedikit ikhlas, ikhlas itu punya kekuatan. Karena ikhlas itu ada di dalam hati. Kalau orang berbuat baik sedikit dengan ikhlas, maka di dalam hatinya itu dia akan menyuburkan hati. Lihat, dia tidak akan mau cukup berbuat baik hanya sekali. Kalau sudah orang ketemu ikhlas sedikit.
Jadi kalau orang sudah pernah berbuat baik dengan ikhlas, dia akan tergugah untuk berbuat lagi. Kenapa? Dia merasakan kenikmatan karena apa? Yang dipandang adalah Allah. Dilihat oleh Allah, ini hambaku yang ikhlas, senang. Seperti halnya orang kalau sedekah karena manusia, disanjung manusia, semangat kan? Padahal yang nyanjung manusia, orang sepakat dengan dianya. Kadang pun suka mengambil duitnya juga. Ini yang menyanjung adalah Allah yang akan selalu pemurah dengan kita. Kalau dia sadar makna ini, yang ada apa? Semakin tambah. Maka jangan ragu dengan sedikit keikhlasan yang diberikan oleh seorang hamba. Ketahuilah dia akan hidup di dalam hatinya. Akan menjadikan hatinya nanti menjadi hati yang ikhlas, mudah berbuat baik yang lainnya. Tapi kalau sudah hatinya dikuasai oleh penyakit yang namanya pelit, kemudian tidak ikhlas tadi, dan ketidakikhlasan itu pun menjadikan pelit di dalam hatinya. Sehingga susah berbuat baik. Baik. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Wala yu'minuna billahi, dan mereka itu seperti orang yang tidak beriman kepada Allah. Digabung dengan orang yang tidak beriman. Karena apa? Dia kenal Allah, masa masih berharap kepada selain Allah? Apakah tidak cukup sanjungan dari Allah? Apakah tidak cukup kemuliaan yang diberikan oleh Allah yang telah dijanjikan untuknya? Jadi memang itu perlu belajar. Masih ingat kita ada ceramah yang pernah kami sampaikan, abadikan amal dengan ikhlas. Waduh, panjang lebar. Dan memang kita harus terus belajar. Dan ini memang harus belajar. Dan belajarnya itu tidak cukup belajar sambil perang dengan setan. Perang dengan setan. Setan terlalu membuai, mengingatkan yang macam-macam. Ya itu tadi, ingat rumahnya rusak, mobil harus ganti, anak kuliah, segala macam. Ini kan setan yang bisikkan. Baik. Wala yu'minuna billahi, tidak beriman kepada wala bil yaumil akhir. Kalau dia beriman kepada hari akhir, ini keimanan yang sesungguhnya. Apa maknanya iman kepada hari akhir? Di sana ada kehidupan yang panjang, dan untuk mendapatkan kebaikan di sana saat inilah kita bercocok tanam. Kalau orang paham makna ini, dia dulu akan berinvestasi di dunia ini. Dia akan nanam modal, dia akan bercocok tanam untuk dipetik nanti, dan cocok tanamnya adalah sedekah dan infak. Lah kalau orang enggak ikhlas, berarti tidak mengharapkan. Orang cerdas adalah akan menanam modal. Dalam bahasa ekonomi, tapi ekonomi akhirat ini. Pengeluaran sekecil-kecilnya, tapi jangan kecil banget. Ini kan ekonomi beneran yang pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Ini kan waktu di SMP dulu menghafal, karena pelajaran ekonomi kalau nggak bisa hafal itu nggak lulus nanti kayaknya. Pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Baik. Dan hasil sebanyak-banyaknya itu adalah, ini bisa dalam terapkan ekonomi akhirat itu. Artinya apa? Yang kau keluarkan berapa sih? Yang kau keluarkan berapa? Ketahuilah yang kau keluarkan itu ternyata nanti akan kau petik di sana, dan ternyata lebih dari itu semuanya. Bukan hanya 10 kali lipat Allah beri. Aduh. Kalau berbisnis dengan manusia paling untung 50%, 100% sudah hebat, dahsyat. Tapi kalau bisnis dengan Allah akan dilipat gandakan yang tidak ada batasnya. Lah kalau orang paham tentang hari akhir, ya itulah yang kau berikan di dunia ini hanya sebegitu, tapi Allah beri yang banyak. Engkau hanya berjuang di dunia hanya 70 tahun, tapi Allah berikan kebahagiaan dalam tahun yang tak berbatas. Enggak sebanding semuanya. Akan tapi ingat godaan setan. Ingatkan sana sendiri. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina. Ini yang menjadi masalah, dia lebih akrab dengan bisikan setan. Setan menjadi korin yang menjadikan tempat diskusi setan manusia dan setan yang sesungguhnya. Ngajak pelit. Sudah bersepakat kemarin ingin membantu masjid, fakir miskin, yatim piatu. Ada setan datang, bentuknya pakai dasi. Ini bisnis prospektif, gak ada kesempatan lain. Ayo, aduh gimana ini? Entar dulu, nanti kalau sudah berhasil lagi, kamu bisa membantu lebih banyak lagi. Iblis yang minternya. Padahal sudah mau berbuat baik hari ini, memberikan uangnya untuk kemuliaan. Tapi setannya datang tepat waktu nih. Sebelum duitnya keluar, tawarkan bisnis yang cepat. Ini prospektif. Sampai dia karena bisnis, apa sih prospektif? Maksudnya adalah bisnis ini menjanjikan. Dan ini langka. Nggak pernah ada ini. Dan ini, mikir ya, setan saya masuk. Iya. Nggak cukup.
Dan setan kan la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Setan itu kalau menjerumuskan orang yang dengan bahasa baik, melalui jalan yang benar, akhirnya apa? Diingatkan ayat. Ayat-ayat tentang berbuat baik lebih banyak adalah bisa lebih baik lagi. Akhirnya apa? Setan berbisik, kalau nanti kamu berhasil, sekarang coba. Modalmu sekarang berapa yang akan kau berikan? Ya 50 juta. 50 juta. Coba kau bisniskan lagi, nanti berhasil menjadi banyak. Kamu bisa bersedekah 1 miliar. Hebatan mana? Itu kata saya, setan. Hebatan 1 miliar ya. Wah, ini setan masuk tadi. Bisikinya. Ya, kalau begitu oke. Setelah kaya kadang dapat bisnis 2 miliar, 3 miliar. Tahu aja setan lebih gede lagi. Ayo ini bisnis prospektif lagi ini. Oh my God. Belum sempat sedekah dan infak. Makanya pangkas saat inilah. Dan sebetulnya orang cerdas itu, selagi saya dapat untung 50 juta, saya akan kembangkan 25. 25-nya gimana? Saya akan kembangkan juga. Cuman apa? Yang 25 juta saya kembangkan dalam bisnis normal, yang untungnya adalah wajar 50%, 100%. Tapi yang 50 juta aku akan bisniskan yang untungnya adalah tidak ada hitungannya. Wow. Ini bisnis untuk Allah. Saya dengan Allah. Saya akan bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan bisnis dengan manusia. Wah. Oh, terus begitu. Dan ada manusia-manusia semacam ini. Dia sadar bahwasanya kemuliaannya sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebutkan, "Wa may yakuni syaitanu lahu qarina", yang menjadi masalah sahabatnya adalah setan, setan beneran sama setan manusia. Mau berbisnis mah susah, berbuat baik susah. Nah, enggak jadi. Penjual di belakang itu baik-baik. Karena dia sambil jualan pengen dengar pengajian. Cuman setan itu yang ngajari tidak baik. Misalnya mau sedekah 10.000 nggak banyak itu. Mau sedekah tadi. Bukan di sini, contoh saja ini. Tatonya tadi inget, tadi ada makanan kayak unik nih. Waktu di jalan tadi. Oh. Terus kata setan apa? Ngiler nih makan. Akhirnya apa? Minggu depan ada infaknya 10.000-nya, jadi beli makanan, beli bakso, beli ini. Karena ini padahal tadi niatnya infak. Jadi macam-macam godaan itu. Makanya berbuat baik hari ini lebih baik daripada hari esok. Saat ini semakin cepat. Sehingga apa? Semakin dekat dengan masanya Nabi. Semakin kita bersedekah lebih dekat dengan masanya Nabi, itu lebih hebat. Artinya apa? Masa Nabi sudah berlalu. Sehingga sahabat Nabi yang bersedekah tidak ada yang bisa menandingi orang hari ini. Jadi itu dihubungkan karena semakin cepat ada hari ini bersedekah daripada besok. Sedekah 100.000 hari ini lebih bagus daripada 1 miliar minggu depan. 1 miliar hari ini lebih bagus daripada 10 miliar. Nah seperti itu terus. Artinya apa? Jangan ditunda esok hari. Sebab kalau ditunda esok hari apa? Yang takut datang adalah setan. Sa'aqarina. Sampai dikatakan minas solihin. Dinukil dari para solihin minal habaib. Beliau itu adalah tidak pernah melakukan kemakruhan. Sampai kalau sudah di kamar mandi, beliau itu tidak pernah mau ngomong. Karena makruh ngomong di kamar mandi. Suatu ketika memanggil anak, ya waladi, ta'al ya waladi. Di kamar mandi mau ngomong, teriak. Anaknya kaget. Abah ini gak pernah ngomong di kamar mandi. Ada apa? Apa ada ular atau ada ini? Ada apa abah? Ada apa abah? Nah, terlintas di hatiku, aku tadi ingin bersedekah, infak, duit yang ada di sakuku cepat keluar kena, takut keluar dari kamar mandi, hatiku berubah. Oh, cuma untuk itu saja rupanya. Takut keluar dari kamar mandi berubah. Jadi langsung teriak, anak keluarkan duit di saku abah itu dan berikan kepada fakir miskin. Takut nanti keluar kamar mandi, anaknya minta, "Bah, yang ini batal nanti." Jadi begitulah, dipercepat karena apa? Memerangi setan. Jangan sampai setan itu bisi kita. Karena setan itu jadi qarin. Terus ngikuti kita. Wasa qarina. Sebaik-baik kawan itu adalah setan. Sejelek-jelek kawan adalah setan. Nah, kalau sebaik-baik kawan adalah setan, repot. Sejelek-jelek kawan adalah setan. Terus saya sampai di sini. Wa ma da'alaihim la amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allah bihim alima. Ini adalah satu penegasan tentang kebodohan. Apa sih yang menjadikan kalian itu susah?
suruh beriman, berinfak itu demi kebaikanmu semuanya. Ini namanya taubih. Pertanyaannya bukan pertanyaan yang sesungguhnya. Madza bukan, maksudnya begini. Ada anak mau ujian. Males-males. Apa sih salahnya kamu belajar, Nak? Kan gitu ya. Yang gitu loh, maksudnya bukan berarti pertanyaan, nggak perlu dijawab ini. Madza? Kamu ini dikasih petunjuk yang lebih baik, kenapa sih nggak mau dengar? Tuh loh, iman kepada Allah, infak. Ini petunjuk yang paling bagus, kenapa kok nggak mau dengar? Apakah nunggu mati nggak bisa infak lagi? Lihat, nunggu anak infak belum tentu. Zaman anak kita beda dengan zaman kita saat ini. Justru keberkahan anak kita karena infak kita. Jangan berharap, Nak, kalau saya nanti mati, tolong Nak banyak sedekah, Nak, ya. Kok nunggu nanti saya mati? Sekarang bersedekah, urusan anak, urusan sendiri nanti. Jadi saat ini anak belum tentu. Semoga anak kita jadi anak ahli surga semuanya. Tapi di hadapan kita adalah kita nih. Ini. Apa sih salahnya kau berbuat baik? Iman, sedekah, infak. Ayo, jangan tunda-tunda. Apa yang menjadikan kau berat? Apakah kurang iman tadi? Madza alaihim? Apa sih salah mereka? Apa sih beratnya kalau orang faham? Kalau mereka beriman kepada Allah dengan benar, wal yaumil akhir, kemudian wa anfaqu mimma razaqahumullah. Lalu berinfak dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Ketahuilah, wa kana Allahu bihim alima. Allah itu sudah tahu kalian semuanya. Dan Allah tahu ada di antara kalian yang sangat mendengar kebenaran. Dan Allah Allah juga tahu ada di antara orang-orang itu yang munafikin. Allah sudah tahu semuanya. Allah sudah tahu, artinya apa? Tinggal kalian itu menempuh, menjalankan. Kullu muyassarun lima khuliqalah, disebutkan bahwasanya semua itu akan diberi oleh Allah kemudahan untuk menuju kemuliaannya. Allah tahu kamu bakal tinggal di mana sih. Allah sudah tahu, di neraka atau di surga. Tapi kita tidak tahu, tapi Allah ngasih jalan. Jadi Allah yang lebih tahu tentang dirimu dan tentang keadaanmu, tentang masa depan, maka patuhilah perintah Allah. Dengar, berinfak, iman, percaya hari akhir. Allah sangat kenal kalian semua. Allah sangat tahu yang menciptakan kalian. Dan Allah pun juga tahu masa depan kalian semuanya. Maka dengarlah petuah-petuah dari ulama yang dari Al-Quran, yang diambil dari hadis-hadis Nabi. Ini adalah perlu kalian dengar. Inna wa kana Allahu bihim alima. Allah sangat mengetahui keadaan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bertambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk di bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya. Kami persilakan satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Buya, saya ingin bertanya di luar tema. Ada sebuah keyakinan dalam masyarakat itu yang ini tentang pendidikan di saat kehamilan. Ada seseorang yang mengatakan kalau orang sedang hamil itu kemana-mana harus membawa gunting kecil gitu. Apakah itu benar? Terus kemudian ada lagi yang berkata kalau orang hamil itu di kala malam hari dia tidak boleh keluar rumah. Maksud yang kan sering sekali ada orang yang bersama istrinya ke pengajian at-taqwa gitu kan sampai larut sampai malam gitu. Itu bagaimana? Karena ada sebuah kisah yang mereka berkatanya kalau misalnya ada kejadian, kalau misalnya malam-malam keluar itu janinnya hilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari jemaah ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya begini. Saya kan nganu jamaah. Nah, kalau perempuan kan jamaahnya acaranya banyak, Buya. Banyak. Iya, jadi kan apalagi ini bulan Maulud, mintanya ngarwah, marhabat yasin, terus marhabanan.
Yang saya mau tanyakan begini, katanya ngomongnya tuh tiga orang yang ngomong ke saya. Jadi acara tahlilan itu kurang pepek katanya. Jadi saya kan mengingatnya waktu, Buya. Iya. Jadi mengingat waktunya kan habis nanti bayar asar gitu tuh. Jadi termasuk ke ayat ini bukan? La yuhibbullahu tadi itu. La yuhibbullahu jahra mukhtalan fakhur. Ke situ enggak? Buya. Makasih. Atas Maksudnya ibu tanya, penjelasannya. ibu yang ditanyakan apanya ibu? Ya, jadi kan termasuk mencela kekurangan saya. Baik, Itu. baik, Kalau saya kan maksudnya Baik, pepek itu waktunya mengingat waktu itu. baik, baik, insyaallah. Begitu. Makasih Buya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, gunting itu ditaruh di tempatnya. Jangan dibawa kemana-mana, bahaya, nanti takut kena tusuk, infeksi nanti. Tidak ada pendidikan seperti itu. Kalau pendidikan dari turun-temurun itu biasanya pendidikan ya keturunan orang dulu, orang tua lah bahasanya. Ya. Jadi nggak ada pengaruh gunting itu untuk motong kain, motong kertas, bukan untuk itu semuanya. Dan harus diubah. Cuma permasalahannya kadang anak sadar, ibu belum sadar sehingga ibunya marah-marah terus. Kamu ini bawa gunting sana. Sudahlah kalau begitu jangan ribut sama ibunya. Jangan diniati, jangan diyakini ada apa-apa. Iya bu. Bunyi taruh aja. Ya. Nah ini cuman ribut dengan orang tua adalah tidak diperkenankan urusan semacam itu. Kecuali ada keyakinan. Yang keyakinan hubungannya dengan syarikat, urusan dengan gombel, gendruwo, demit. Nah, ini Aisyah itu harus dipangkas. Kalau hanya sekedar apa sih maksudnya? Ini ilmunya orang tua, asalkan tidak bertentangan dengan syariat, tidak akan menjadikan kita keluar dari iman. Cuman kita harus berbicara tentang kebaikan lah. Kalau ada gunting kok disimpan bawa, orang nggak hamil saja bawa gunting susah. Coba suruh bawa gunting ini, kan takut ketusuk di saku modelnya. Apalagi orang hamil lebih susah lagi. Ini beda keanehan-keanehan. Sudahlah, nggak usah didengar. Orang sehat juga bapak-bapak bawa gunting, sampai bawa gunting kemana-mana. Sudah bawa bayi, bawa gunting kok nyeksa bener tuh. Besok bawa cangkul sekali besok. Nah, kalau ada jin mau dicangkul jinnya begitu. Ya nggak usah. Jangan disiksa orang hamil. Orang hamil sudah tirakat. Orang hamil membawa tasbih. Ini baru bener nih dirubah. Sholawatan. Tapi jangan sholawatan di depan sinetron seperti orang-orang yang di situ tuh. Sholawatan depan sinetron. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sudah ditinggalkan guntingnya ya. Gunting untuk motong kertas dan sebagainya. Cuman jangan banyak bertentangan dengan ibu-ibu tua yang jarang ngaji. Kadang ibu-ibu tua yang jarang ngaji memang agak-agak susah diingatkan. Ini dari dulu gini-gini. Tidak boleh ya, sudahlah. Iya bu. Sudahlah. Kalau sudah ibu, nah taruhlah aman. Ya, jangan bahayakan. Enggak ada keyakinan itu, enggak ada pendidikan semacam itu. Cuman kalau tidak punya keyakinan tidak sampai derajat syirik. Cuman membahayakan, tidak baik. Sudahlah. Maka jadi itu kita selalu ingatkan. Jangan ada ibu saya suruh nyara begini, sudahlah pakai aja. Kalau sempat ditaruh. Cuman nanti jangan diteruskan begini. Kalau sudah pindah rumah ya sudah bebas kan. Ibunya enggak bisa difahamkan karena keyakinan ilmu Mbah Dukun itu memang kadang-kadang kuat sekali. Memang kita pengen merubah dengan berantem nggak akan berubah nanti. Nanti anakmu sakit, anak itu semuanya sakit, ya kan? Saat demam, saat pilek, saat ini, ya kan? Ya ada hubungannya dengan gunting itu nggak ada hubungannya dengan jin dan anak. Jin itu takutnya dengan doa-doa. Apakah lupa dengan Nabi baca falak bin nas? Ma'udzataini kalau falak sama kalau bin nas selesai. Oh Ustadz ngaji kok masih takut dengan setan sama genderuwo, demit, gombel, kemamang segala macam itu. Ya nggak ada itu kan. Jadi ada tapi ada
Nabi sudah ngasih resep. Tidak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah bayinya hilang. Yang dikhawatirkan bukan bayinya hilang, ibunya takut hilang pendidikan yang baik. Kalau ibu wanita keluar harus ditemani. Tapi bukan karena hamil. Oh, perempuan hamil, nggak hamil saja nggak pantas celonang-celonong sana sini. Apalagi hamil. Tapi kalau ngaji ya hamil nggak hamil, pergi ngaji dibarengi sama suami. Jadi nggak ada kekhususan orang hamil. Kalau lagi gerhana matahari, kalau gerhana matahari nggak usah sembunyi di bawah ranjang, kalau tidur di atas ranjang. Ini memang masyarakat kita itu aneh-aneh ya. Hamil suruh sembunyi di bawah kolong. Ngapain di bawah kolong? Gendruwo lebih tahu gendruwonya di bawah kolong. Aneh-aneh ini sudah ya. Jangan di bawah kolong, istirahat di atas ranjang di bawah kolong. Memang begitulah keadaan masyarakat yang masih ada bau-bau aneh-aneh itu. Bu, jujur, yang masuk kolong angkat tangan. Masa ngaji dengan Buya masih masuk kolong? Masuk kolong tuh ngambil kalung yang jatuh, masuk kolong. Gerhana matahari sholat. Sholat 2 rakaat dengan 4 ruku. Wah, repotnya sudah sholat 2 rakaat saja, sholat gerhana sudah sah. Sholat kayak sholat sunnah ini. Berdiri sholat sunnah, nyungsep ke kolong. Pendidikan siapa ini? Nggak ada itu ya. Jadi nggak ada, hamil boleh keluar dan boleh tidak, akan tapi yang menjadi masalah adalah keluarnya terhormat atau tidak. Kalau ngaji tidak terhormat nggak usah ngaji. Adik anak-anak gadis, adik-adik putriku yang masih punya sifat ganjen, kemenyek, dandanannya berlebihan, kalau ada pengajian Buya malam-malam nggak usah keluar, ya, nggak ada yang nemeni nggak usah keluar, insya Allah didoain nyampe ilmunya nanti. Kita tidak ngajari yang jelek, bukan pengen majelis rame, tidak. Syariat harus ditegakkan. Baik, kemudian ibu punya keinginan baik. Ada sebuah acara maulid tapi panjang, ada yasin, ada bacaan, ada ini, macam panjang ya. Sampai ibunya pada ngantuk separuh tidur. Ibu itu maksudnya baik, gimana kalau dipraktiskan saja. Jangan terlalu panjang. Maksud ibu adalah baik. Jadi jangan sampai 3 jam, 4 jam. Dan kami ingatkan, Maulid Nabi itu maksudnya agar kita semakin dekat kepada Rasulullah. Jangan sampai orang merayakan Maulid Nabi sampai tidak sholat asar. Dan ini banyak. Takutlah kepada Allah. Makanya kalau sudah ada pengajian habis duhur, tolonglah kalau bisa dihindari. Pengajiannya mulainya jam 2:30, mundur acaranya. Asarnya hilang bubar jam 5:30. Asarnya di mana? Dalam keadaan masjid kosong, kamar mandi nggak ngantri saja kadang sholat males. Ini hamba-hamba Allah. Apalagi kalau nanti ternyata dijadikan alasan untuk tidak sholat. Dan ini banyak. Dan kita pernah menemukan satu ketika adalah dari tempat sholatnya pun jauh, nyari pun nggak bakal dapat nanti. Dan tidak semua orang sadar bisa sholat di mana saja, nggak bisa ngerti. Bahkan suatu ketika, subhanallah, semoga Allah mengampuni. Kita pengajian mulai jam 2 lebih. Dia bilang harus awal jam 2. Setelah itu kita terlambat, kita hanya 1 jam saja sudah asar kelewat. Akhirnya kami pikir selesai, kami percepat, kami pikir selesai. Ternyata masih ada qasidah. Setelah kita lihat, ini qasidah beneran yuk. Wah, rupanya apa? Grup dangdut suruh baca qasidah. Astagfirullahaladzim. Sudah jam 5 lebih. Belum turun, ini gimana? Kiai ngadakan maulid pengen masuk surga, ini kayak ada begini, suruh berhenti itu. Masuk neraka semuanya ini. Mau, cuman diumumkan. Pesan dari Buya yang mau sholat, dihimbau untuk cepat sholat, yang belum sholat, cepat sholat. Tapi masih dar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Rumpuk ini, maulidnya nggak dapat apa-apa itu. Dapat dosa ini. Ini pernah kejadian di daerah. Mana itu, Jawa Tengah, mana begitu, subhanallah. Saya ingatkan Kiai, ini neraka kalau begini caranya. Saya tadi cepet-cepet agar orang ngejar sholat asar. Malah ada ini semuanya. Ada qasidah saja, hadroh saja sudah nggak pantas. Apalagi ternyata apa? Penyanyi dangdut dari Semarang, yang waktu itu dari Semarang orang baik-baik loh ya, ini hanya yang kebetulan menyesuaikan waktu, kalau sudah maulid berubah jadi
Maulidan. Sekarang kan banyak macam-macam ya. Bulan Maulid, Maulid. Ini menyesuaikan, mengikuti pasar. Nah ini subhanallah. Jadi ingat betul, saya dari itu ndak habis zuhur dilihat. Kalau banyak orang bakal meninggalkan sholat asar, saya tidak akan datang. Selesai. Kalau pengajian habis zuhur jam 1 mulai, jam setengah 2, jam setengah 3 atau asar adzan selesai. Kelewat adzan sedikit saja. Kalau tidak, ustadznya masuk neraka duluan. Ustadznya ngajak maulid Nabi nanti. Sebab banyak orang awam nggak ngerti. Oh, ini ada. Apalagi kalau majelisnya gede. Kalau majelis cuma 1000 orang, barangkali bubar bisa beres. Tapi kalau sudah majelis sampai ribuan orang, dikhawatirkan tidak sholat. Nah ini. Makanya di sini diadakan mulai pagi pun jam 7, jam 11 sudah selesai. Ini harus, maka ibu-ibu, kalau tetap diadakan, tetap dijaga. Nah biasanya ada sebagian majelis para orang-orang soleh, langsung sholat asar ditutup. Sholat asar bareng. Hebat ini. Termasuk guru-guru kita juga begitu. Waktu adzan, ada adzan, kemudian sholat dilanjutkan, bisa. Cuman kadang-kadang susah. Apalagi tempatnya yang jauh dari tempat ibadah dan sebagainya. Lah maksudnya ibu tadi benar gimana kalau dipraktiskan? Memang ibu benar, dipraktiskan saja. Kalau acara jangan panjang-panjang. Nanti orang jenuh, ada bacaan maulid Nabi, ada yang menjelaskan, selesai. Baik. Kemudian ibu yang punya maksud baik itu rupanya tidak ditanggapi dengan baik oleh orang lain. Nah, ibunya dalam bahasanya tadi enggak enak. Saya maksudnya baik. Tapi ketahuilah ibu, jadi orang itu kalau dikritiki sama orang harus seneng. Karena mereka itu maksudnya ibadah panjang 4 jam, kenapa harus dipotong? Jangan kita merasa pendapat kita yang paling baik. Jadi kalau kita punya usulan yang halus, karena itu sudah kebiasaan, yang acaranya 4 jam ada Yasin, ini jangan langsung dipangkas. Praktis. Apalagi nanti kata Buya lebih baik pendek, enggak usah begitu. Yang sudah 4 jam biar, kalau harus dirubah perlahan. Kalau ada orang tidak menerima pendapat kita, itu bukan karena benci. Jadi orang hebat itu orang yang bisa menerima pendapat orang lain. Misalnya kita jadikan 1,5 jam dan 2 jam. Bah ini jangan dikurangi, nanti gini-gini. Oh ya baik, entar dulu lah. Tidak boleh kita mudah tersinggung di saat kita diingatkan oleh siapapun. Karena kalau kita sudah mudah tersinggung, diingat oleh siapapun, jadi menganggap pendapat kita paling benar, tidak bisa bersalah, tidak bisa salah, dan itu adalah termasuk masuk bab kesombongan yang kita bahas tadi. Jadi insya Allah ibu, diterima saja kalau mereka ngeritik ibu, dan maksud ibu adalah baik. Tapi tetap kami himbau untuk tidak terlalu panjang. Nabi Muhammad dalam hadis yang pernah kita baca, Nabi pun jangankan kok kepanjangan, terlalu sering juga tidak. Nabi menghimbau untuk acara-acara kemuliaan itu harus ada momen-momen yang tepat. Sehingga kadang Nabi membuat satu suasana yang beda. Kalau tidak pada waktunya, ilmu itu menjadi menjenuhkan. Kebaikan menjadi tidak disukai. Maka pengajian itu kalau bisa pas 1,5 jam, paling lama 2 jam dan sebagainya. Bagaimana sikap kita terhadap bagaimana sikap kita terhadap dia membawa habib atau ulama cendekiawan yang mau fatwa-fatwa cenderung liberal seperti hijab tidak wajib dan yang lain-lainnya. Ini adalah habib adalah orang yang harus kita cintai dari dzurriyyahnya Nabi SAW. Cuman makna cinta itu adalah jika mereka kurang uang kita bantu, jika sakit kita bantu, jika lemah kita bantu, kalau jika bodoh kita ajari, itu makna cinta. Dan jika salah jangan diikuti, itu cinta kepada habaib. Kalau salah masih diikuti berarti kita malah menjerumuskan beliau. Jadi begitu, siapapun beliau, cinta itu wajib kepada ahli bait Nabi SAW. Kalau ada kesalahannya kok kita ikuti, berarti menjadi ria tidak sadar. Kalau tidak sadar berarti kita yang menjerumuskan. Dan Rasulullah bakal marah. Kamu mengambil hidayah dariku, kenapa cucuku kau jerumuskan? Ayo, berani ngadep ke Rasulullah semacam itu. Kamu mengambil akhlak dariku, kenapa cucuku kau biarkan akhlaknya tidak benar? Mana balasanmu kepada ahli baitku? Balasannya kepada keturunanku mana? Kita mengambil ilmu dari Nabi SAW. Tapi di saat ada ahli bait Nabi melakukan pelanggaran,
malah kita besarkan. Tapi dengan cara yang hikmah baik. Diambil dengan kelembutan dan kasih sayang. Kita pernah tanya kepada guru, ini bukan urusannya Habib yang cendekiawan besar, tidak. Habib yang kecil misalnya. Bagaimana kita menyikapi ada sebagian habaib yang misalnya mohon maaf mungkin tidak sesuai dengan syariat, melanggar dan sebagainya. Gimana? Kata beliau, kalau dia anak kecil pandang dia seperti anakmu sendiri gimana? Artinya apa? Kalau dia salah wajib kita tegur dan kita ingatkan. Dia lapar kita beri makan. Yang menjadi masalah adalah munculnya kedengkian. Habaib, Habib lagi. Nah, ini sudah enggak benar. Mestinya kalau ada Habib melakukan kesalahan, itu duriah Nabi. Ada terenyuh, bukan Habib lagi. Habib lagi. Wah, ini menjadi kebencian di hatinya, itu musibah. Karena mereka adalah duriahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus kita belajar ilmu mahabbah kepada ahli bait. Jadi kalau ada cendekiawan gelarnya profesor 16 atau doktor 20 atau apapun, kalau melanggar syariat adalah tidak ada urusannya kita dengan kehabibannya. Kita hanya berurusan dengan habibnya, tetap dia ada ahli bait, dia keturunan Nabi yang tidak bakal putus, kita doakan. Akan tapi tidak boleh kita ikuti karena dia bukan Nabi, yang kita ikuti Nabi. Dan dia telah salah melanggar jidnya. Tidak boleh kita ikuti. Itu sederhana hubungannya. Dan habaib yang lain kan masih banyak yang istiqomah dan sangat banyak guru-guru mulia. Para habaib, kita punya guru habaib. Mereka baik-baik, semua Masya Allah luar biasa. Ya itu yang kita ikuti. Ngapain kita ngikuti yang tidak benar? Yang tidak benar ya kita doain semoga sadar gitu. Tapi juga jangan jadi bahan untuk kita menanamkan kebencian. Sebab kadang-kadang biasa habaib. Jadi biasa habaib itu. Awas hati-hati jangan sampai kita keluar kalimat-kalimat yang menunjukkan ada kebencian tersembunyi di hati kita kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka manusia bisa salah dan tugas kita adalah membawa kepada kebaikan, kebenaran. Ini saja wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, mudahkan kami ya Allah. Mudahkan kami ya Allah untuk melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Dan mudahkan kami ya Allah untuk berbuat baik kepada orang tua kami, berbuat baik kepada sanak saudara kami, lemah lembut kepada fakir ya Allah. Dan jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Lebih khusus ya Allah, dari kami yang Engkau beri kekayaan, dari kami yang Kau beri ilmu, dari kami yang Kau beri nasab, dari kami yang Kau beri pangkat ya Allah. Jangan sampai itu semua menjadikan kami sombong, akan tapi jadikanlah nasab yang Kau berikan kepada kami, pangkat yang Kau berikan kepada kami, harta yang Kau berikan kepada kami, ataupun ilmu yang Kau berikan kepada kami. Jadikan itu sebab kemuliaan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari kekikiran. Kami mohon hilangkan kekikiran di hati kami ya Allah. Dan jadikan kami adalah hamba-hamba yang dermawan ya Allah, yang mudah berbuat baik karena-Mu, dan jadikanlah kami orang yang selalu bisa berbuat baik. Maka kami mohon mudahkan urusan dunia kami ya Allah, agar kami bisa berbuat baik kepada sesama kami ya Allah. Mudahkan urusan dunia kami ya Allah, agar kami bisa membantu sesama kami ya Allah. Dan jadikan dunia yang telah Kau berikan kepada kami sebagai kendaraan menuju surga-Mu ya Allah. Dan jadikanlah dunia yang Kau berikan kepada kami menjadi sebab keselamatan kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami semua yang ada di sini. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, tempat ini adalah tempat untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Tempat ini adalah tempat untuk menuntut ilmu. Maka kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas yang bisa berjuang di tempat ini ya Allah. Pemukiman untuk anak-anak kami ya Allah kurang ya Allah. Kami mohon kirimkan ahli surga-Mu ya Allah. Ahli surga-Mu yang bisa membantu tempat ini ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang di tempat ini ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan jadikan itu sebab kemuliaan mereka di dunia dan di akhirat. Kemuliaan di diri mereka dan keluarga dan anak keturunan mereka ya Allah. Berkailah hati kami dan hati mereka semua. Berkailah jasad kami dan jasad mereka semua. Berkailah keluarga kami dan
keluarga mereka semua. Berkailah harta kami dan harta mereka semua. Berkailah ilmu kami dan ilmu mereka semua. Dan berkailah ya Allah umur kami dan umur mereka semua. Dan berkailah semua yang kau berikan kepada kami dan mereka semua ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Ya Allah muliakan kami dan muliakan kami di akhirat nanti. Ya Allah jadikan kami semua pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan kami adalah menerus perjuangan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan sampai ada yang tertinggal satu pun dari yang ada di sini ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami Engkau Maha tahu siapa mereka dan di mana mereka ya Allah. Yang saat ini ada lagi sekolah di sana atau berada di tempat di sana. Kami mohon jaga mereka semua ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Jaga mereka dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka dalam membayar hutang-hutang mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, muliakan kami dan mereka semua di dunia dan di akhirat, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami semua ya Allah kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Rumah tangga yang penuh kasih karenamu ya Allah. Bahagia di dunia dan di akhirat. Yang belum menikah mudahkan mereka ya Allah untuk menjaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka, dan mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, dengan keturunan yang mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin ya Allah saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah.